Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Dan di belakang saya ini adalah mobil listrik. Harganya mahal, range-nya dekat, cuman bisa 2 orang. Tapi ini adalah salah satu yang menggoda. Ini adalah review dari Smart EQ Fortwo. Sebenarnya jatuh cintanya saya ke mobil listrik itu sudah dimulai sejak tahun 2013 gara-gara Smart ini. Tapi bukan yang ini ya, generasi sebelumnya tahun 2013 itu Mercedes-Benz Indonesia, Smart Indonesia memasukkan Smart ED, Electric Drive. Hanya 1 unit, tidak untuk dijual, hanya untuk eksperimen dan riset mereka di Indonesia. Tapi waktu itu dipinjamkan ke jurnalis, saya bersama mobil itu seminggu dan saya langsung suka karena tidak ada suaranya, tidak ada getarannya, tenaganya lebih instan. Dan Smart itu kalau yang di mesin bensinnya terkenal perpindahan giginya tuh lambat ngeng. Di listrik tidak ada sama sekali, tapi waktu itu tidak dimasukkan sama sekali. Dan ternyata sampai akhir hayatnya di Indonesia, Smart tidak pernah memasukkan versi listrik sama sekali. Tapi Evans Motor memasukkan generasi terakhir dari Smart yang berpenggerak listrik. Karena kalau nggak salah sejak 2019 Smart itu sudah line up-nya full elektrik semua, termasuk ini. Ini mobil keluaran 2023 dan ini diambil tahun lalu atau 2 tahun lalu, tahun 2023 soalnya mobil ini dari Evans Motor. Evans Motor hanya memasukkan 3 unit, salah satunya dijual dalam keadaan bekas, kilometernya belum sampai 1000 km. Sejak pertama kali Mercedes-Benz membuat Smart, itu sudah lama sekali, tahun 98 kalau nggak salah generasi pertamanya. Memang mobil ini langsung mengundang perhatian karena bentuknya unik sekali. Dia sangat compact, hanya 2 orang, tapi dengan fitur keselamatan serta pengendalian yang khas Mercedes-Benz. Jadi memang di-engineer secara benar. Tidak asal kecil, tapi mobil kecil yang proper untuk dibawa dan proper juga faktor keselamatannya. Nah, ini sekarang sudah generasi terakhirnya, tapi lihat ukurannya, ini panjangnya 2,7 meter. Bahkan panjang keseluruhan mobil ini mirip dengan wheelbase mobil lain. Tapi ini udah keseluruhan mobil, bikin parkir dengan mobil ini tuh sangat-sangat gampang dan terlihat smart. Karena ketika Anda berjalan di perkotaan yang padat dengan lewat jalan yang sempit, Anda buat apa bawa 2 tempat duduk lagi di belakang, buat apa lagi bawa bagasi yang panjang. Nah, Smart ini memang dibuat untuk perkotaan seperlunya aja dimensinya. Lebarnya nggak kecil, lebarnya 1,7 meter, tapi panjangnya 2,7 meter. Dan ini lihat generasi terakhirnya, bentuknya sudah sangat modern. Warnanya ini, perpaduan warnanya abu-abu doff dan putih, itu juga bikin keren. Serta Anda bisa lihat velgnya lumayan besar untuk sebuah mobil yang kecil. Ini adalah ukurannya 16 inci di depan dan di belakang. 16 inci untuk mobil ini udah tergolong besar. Dan ini mungil sekali. Mungil, tapi bukan mobil mungil yang bisa digoyangin terus nggak stabil gitu. Lihat ini. Dia nggak gampang digoyang-goyangin. Karena Smart itu memang sudah ditesnya sampai di autobahn segala untuk pengendaraan yang sesuai standar Eropa atau bahkan standar Mercedes-Benz. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang menggerakkan Smart EQ Fortwo ini. Energi untuk menjalankan mobil ini dimulai dari port charging ini. Jadi dia hanya bisa di-charging secara AC 7.700 watt yang akan memberikan listrik ke baterai dengan ukuran 17,6 kWh grossnya. Tapi dari 17,6 kWh itu kira-kira 16,7 kWh yang dipakai, jadi kecil. Nah,
listrik dari baterai tersebut kemudian menggerakkan motor listrik yang ada di belakang karena dia adalah rear wheel drive. Motor listriknya kuat, mencapai 82 HP. Bandingkan mobil sejenis yang ukurannya seperti ini, misalnya VinFast VF3 atau Wuling REV itu hanya 40 HP, ini tenaganya 2 kali lipatnya. Jadi walaupun top speednya dibatasi ya, top speednya itu sekitar 130 km per jam, tapi dia akan memberikan akselerasi yang sangat positif dengan tenaga 82 HP untuk mobil sekecil ini. Range-nya berapa? Nah, ini dia. Jadi mobil ini tenaganya memang besar, tapi range-nya nggak terlalu jauh. Klaimnya dari Smart itu mobil ini bisa mencapai 140 km sekali charge. Yang mana itu ya pas-pasan ya. Anda yang tinggal di kota besar mungkin Anda bisa jalan 100 km sehari. Artinya hampir tiap hari Anda harus nge-charge mobil ini. Dan karena dia tidak ada DC port, jadi dia harus di-charge secara AC. Tapi untungnya karena baterainya kecil, jadi walaupun dengan AC 7700 watt, Anda bisa nge-charge mobil ini selesai dalam 2,5 sampai 3 jam. Sedangkan untuk pengecasan yang lebih cepat tidak bisa pakai DC, tetap pakai AC juga, tapi dia bisa support sampai 22 kW. Dari data yang saya dapat, kalau bisa 22 kW artinya cuma butuh 40 menit untuk mengisi dari 0 sampai 80%. Ini dari belakangnya aja kelihatan bahwa mobil ini mobil kecil, tapi fiturnya lengkap. Ada third brake lamp, ada wiper, ada sensor parkir, ada kamera parkir di sini. Jadi ini mobil yang sudah proper fiturnya. Kemudian pembukaan bagasinya dia bisa setengah yang atas seperti ini, kacanya aja. Jadi kita bisa ngambil barang dengan mudah. Dan bahkan di sini juga tetap ada partisinya nih, ada tray covernya nih, bisa dipasang, bisa dilepas. Juga ada cargo netnya juga. Ini ada buat menyimpan barang-barang di sini. Dan kalau kita mau buka, kita tinggal tarik tuasnya seperti ini. Dan ini bisa diduduki sampai 100 kg. Jadi kalau saya yang duduk sih aman. Jadi lucu gitu mobil kecil seperti ini, bukaan bagasinya split tailgate dan kita bisa duduk di sini sambil mungkin nongkrong sama teman atau nonton sesuatu. Ini lihat plastiknya aja masih utuh loh, ini belum dikletek. Saya nggak mau ngeletek lah, bukan mobil saya, mobil orang. Oke. Ini uniknya dia masih pakai kunci, jadi kita masih masukin seperti normal. Ini nyala belum? Apa harus di starter? Harus diputar dulu. Tapi nggak ada suara starter mesin sama sekali ya. Nah ini mobil kecil ukurannya dari luar, tapi posisi duduk tuh ergonomis kayak mobil gede gitu. Nggak kayak mobil kecil posisi duduknya. Ini untuk produk-produk Cina sih nggak ada yang menyamai lah posisi duduk dari Smart ini benar-benar ergonomis sekali untuk ukuran mobil kecil, dan dalamnya juga bukan hanya keren tapi berkualitas. Lihat ini materialnya, material fabriknya tuh berkualitas, ada panel piano black di sini, bahkan entertainment systemnya juga nonjol keluar, joknya leather dengan jahitan-jahitan asli, ada ambient slide di sini. Sama ini AC-nya ya, desainnya lucu banget. Jadi di sini ada kaca pembesar untuk menunjukkan kita mau suhu berapa. Jadi dia bukan digital, tapi bentuknya keren banget. Nah, untuk instrumennya ini masih membawa heritage dari Smart sejak generasi pertama. Speedometernya 180 derajat. Ini dari 0 sampai 100 mph. Karena ini mobil build up ya. Jadi mile per hour. Mile per hour itu artinya sekitar 160 km per jam untuk speedometernya. Nah, kemudian di sini biasanya itu kalau mau yang mesin internal combustion, di sini ada RPM. Kalau di Smart yang sebelumnya itu ada di tengah, tapi ini diletakkan di pinggir. Tapi gauges yang terpisah ini juga salah satu ciri khasnya Smart. Jadi dipasangkan di kanan, dan ini ada level baterai serta power flow-nya di sini. Jadi apakah dia ngasih power, apakah dia regeneratif braking. Setirnya juga sekarang sudah dipenuhi tombol-tombol, jadi ada
cruise control semua di sini, tombol-tombol fisik semua, serta untuk menu di MID-nya ini juga bisa dilihat dari tombol-tombol yang ada di setir. Nah ini juga udah konektivitasnya modern ya, mestinya dia udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, dan dia ada tombol home-nya, jadi kalau kita tersesat maksudnya kita bingung menggunakannya, kita tinggal balik ke home lagi, dia akan balik ke semua. Nah, ini penyetingan bisa dari sini semua. Nggak banyak sih yang bisa dimainin, tapi dia sudah terlihat modern untuk ininya, entertainment system. Spion bahkan sudah elektrik juga di sini. Spionnya, jendela sudah power window, auto down dan auto up. Kemudian dia ada panoramic roof. Mana ada lagi mobil sekecil ini dengan panoramic roof. Lampu di sini masih bohlam biasa ya, jadi masih warnanya masih warna kuning. Di sini nggak ada yang spesial. Tombol hazard. Nah ini AC-nya, lihat ya, AC-nya lucu banget bentuknya seperti ini. Dan ini sekarang kita baterainya 96%, range-nya dibilang tinggal 90 kilo. Kalau di mobil listrik biasa 90 kilo, waduh kita udah langsung mulai ngecharge lagi. Tapi ini 90 kilo ini kondisi hampir penuh. Tapi memang bergantung ke cara kita bawa. Kalau cara kita bawa itu nggak yang gaspol terus atau nggak terlalu agresif, menurut data di Eropa itu bisa bahkan sampai 150 km. Dan walaupun memang range-nya nggak jauh, tapi kalau misalnya kegiatan kita itu setiap hari 100 km atau kurang, itu lebih dari cukup. Dan mungkin pertama kalinya aja nggak suka ngelihat range yang cuma 2 digit, tapi lama-lama mungkin jadi terbiasa ya, karena memang range itu biasanya nggak bohong, biasanya memang aktual gitu, range tersisa berapa, jadi kita bisa andalkan informasi tersebut. Nah ini kita lihat tuas transmisinya kayak mobil normal ya. Ada batang gitu lumayan tinggi, tapi ini rem parkirnya dia masih pakai otot. Di sini ada armrest. Jadi enak sih buat perjalanan jauh, tapi sayangnya nggak bisa jauh pakai mobil ini. Di sini ada lacinya kecil banget, mungil, tapi di pintu masih ada tempat penyimpanan yang lumayan lah, nggak sempit-sempit amat. Oke, sekarang saatnya kita berjalan untuk merasakan mobil ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini hujan. Tapi nggak apa-apa, hujannya cuman gerimis. Visibilitasnya luas banget ya di mobil. Oke, kita muter balik. Ini mobil nggak bakal bermasalah kalau putar balik, karena ini mobil radius putarnya super kecil. Saya tadi sebelum jalan sudah mendemonstrasikannya. Anda bisa lihat ini footage ya. Nah ini sekarang saya coba dulu sebentar di sini. Katanya radius putarnya mobil ini tuh kecil sekali. Sekecil apa? Ini sih kecil banget, kayak bajai beloknya. Lihat ini, saya di tempat sesempit ini bisa bikin angka 8 coba. Nggak ada mobil lain yang sekecil ini nih. Nah, udah lihat sendiri kan, benar-benar luar biasa kecilnya, bikin mobil ini tuh gampang banget buat belok-belok di jalan, manuver di jalan sempit, nggak akan ada masalah sama sekali. Parkir, kayaknya ini mobil bisa nyempil di mana aja deh. Ini bantingannya ya, memang bantingannya tuh nggak empuk-empuk banget, tapi dibandingkan Smart yang generasi sebelumnya, ini sudah jauh lebih baik. Dan dia memang tidak boleh terlalu empuk mobil ini, karena kalau terlalu empuk ya dia bisa limbung karena mobil ini cukup tinggi. Tapi ini mobil agak keras,
tapi lebih oke dibandingkan generasi sebelumnya, dan pengendaliannya juga stabil. Nanti kita coba cari jalan yang agak bisa sedikit kencang. Oh, saya udah bilang tadi kan, tenaganya 82 HP, jadi bener-bener betotan tenaganya tuh langsung kerasa. Top speednya 130 km per jam. 0 sampai 50 km per jamnya itu benar-benar terasa menggigit. Cuman saya nggak sempet ngetes 0 sampai 100-nya. Tapi ini buat dalam kota sih enak, dan penyaluran tenaga itu halus. Jadi walaupun tenaganya instan tuh, tapi bukan yang on off gitu. Jadi ketika kita gaspol, dia ada gradualnya. Nah ini sama tapi kayak Mercy. Jadi kalau kita udah aktifkan ventilasi udaranya, ketika kita mau jalan lagi habis matiin mesin, itu mesti dipencet lagi. Kalau nggak, udara dari luar tuh masuk. Ini buat macet-macet sih nyaman banget ya. Karena kecil dan tenaganya tuh nggak nyentak-nyentak sama sekali, halus banget. Ya German engineering, mau bilang apa? Ya halus. Dan ini Smart terakhir sebelum kerjasama dengan Cina ya. Karena Smart setelah ini, itu dia udah kerjasama dengan mobil Cina, nggak pure gitu dari Mercedes-Benz. Yang ini masih pure. Belum ada campur tangan Cina sama sekali di mobil ini. Terakhir kalinya kayaknya nih Smart ini masih benar-benar German engineering. Ya memang mahal, tapi lebih proper lah pastinya ya. Oh, klaksonnya dong berwibawa sekali. Kenapa? Klaksonnya tuh ada dua ini, ada dua trompet gitu ya. Jadi suaranya stereo. Lihat ya, dengerin nih. Hehehe. Mobilnya kecil, cuman klaksonnya berwibawa. Bahkan muter balik kayak gini nggak perlu sampai 100%. Kalau sampai 100%, ternyata kecil banget. Nah, sambil macet-macet, sekarang kita berbicara tentang safety-nya. Smart itu selalu safety ratingnya sangat bagus, bahkan sejak generasi awal. Nah, tapi generasi terakhir ini dia nggak dapat 5 bintang, tapi 4 bintang. Tapi tunggu dulu, bukan berarti tidak aman, karena ada peraturan baru di Euro NCAP, baru bisa 5 bintang kalau pakai ADAS, fitur radar. Sedangkan mobil ini belum ada ADAS-nya. Jadi dia tidak bisa dapat 5 bintang, dia cuma bisa maksimal dapat 4 bintang. Namun kalau misalnya dari ketahanannya terhadap tabrakan sendiri, dia sudah layak 5 bintang. Andaikan mobil ini ada ADAS, dia akan 5 bintang. Tapi ya karena belum ada, jadi 4 bintang. Tapi nggak usah terlalu khawatir mengenai keamanan strukturnya ketika tabrakan. Ini adalah salah satu atau mungkin mobil mungil EV yang terkuat kalau misalnya tabrakan. Sekarang kita agak kosong jalannya, kita akan coba gas. Kenceng loh. Nggak kayak mobil 80 HP kalau di bawah 50 km per jam tuh, atau 30 mph di sini. Rasanya tuh kayak mobil 100 HP lebih gitu. Kuat, tarikannya tuh kuat. Oh, ini jauh rasanya bedanya sama Smart yang dulu saya coba, yang generasi sebelum ini. Dia lebih nyaman, bantingannya lebih kedap, stabilnya sama-sama bagus tapi dengan suspensi yang lebih nyaman. Terus dia juga tarikannya jauh lebih responsif. Garis kejut juga oke, nggak yang gerudakan, nggak bener-bener nggak kayak gerobak lagi. Kalau yang dulu tuh generasi awal tuh kayak gerobak gitu mobilnya. Kalau yang ini nggak, ini udah jauh lebih dewasa suspensinya. Setirnya tuh enteng, self center, tapi bukan yang terlalu enteng. Dia tetap ada sedikit beratnya, jadi ada rasa mantep gitu di setirnya. Enak nih, ideal banget benar-benar buat mobil harian. Nggak makan tempat. Kemudian dia konsumsi listriknya itu sekitar 8 sampai 9 km per kWh.
Bahkan kalau misalnya jalannya kondisinya bagus, ini mobil bisa di atas 10 km per kWh. Artinya untuk jalan 10 km cuma butuh 1.800 rupiah. Atau 1 kilometernya cuma butuh 180 rupiah. Murah sekali menjalankan mobil ini. Andaikan range-nya lebih jauh ya, memang ini bikin terbatas gitu. Jadi mau keluar kota, even cuman ke Bogor aja gitu ya, kita udah mesti mikirin tempat buat ngecharge. Tapi kalau dalam kota aja sih ini cukup. Ya ini emang city car. Mobil ini kilometer bener-bener baru 900-an kilo, belum sampai 1000 kilometer. Dan ingat, ini cuman ukurannya aja yang kecil, tapi teknologi dan kualitasnya seperti mobil premium. Sekarang tes polisi tidur. Sekeras apa dia di polisi tidur? Polisi tidurnya tajam banget, kecil tapi tajam. Oh oke. Masih mengayun gitu. Jadi masih ada mainnya gitu suspensi, nggak yang kaku banget. Ini sih kalau saya seorang sultan ya. Terus saya mau ngasih mobil buat anak saya kuliah gitu ya. Mungkin ini yang saya kasih. Karena mobilnya stylish, jadi nggak malu-maluin. Kemudian dia safe, listrik pula, jadi nggak perlu ada tagihan beli bensin segala macam, tinggal colok di rumah. Dan range-nya juga nggak bisa jauh, jadi anak kalau mau kabur juga nggak bisa jauh-jauh. Range-nya terbatas. Cocok nih, cocok buat anak sultan. Wah, ini sih ideal banget buat dipakai sehari-hari di dalam kota. Tapi memang ini bukan city car EV untuk semua orang. Ini memang untuk kalangan atas. Ini memang untuk sultan atau anak sultan seperti tadi saya bilang. Tapi kalau misalnya Anda memang nggak butuh mobil besar, Anda butuh mobil kecil, tapi Anda ingin yang terbaik. Anda ingin ada fitur-fitur yang terbaik, Anda ingin ada teknologi yang terbaik, dan Anda ingin ada faktor safety yang terbaik, maka Anda bisa mempertimbangkan mobil ini. Apalagi karena ini sudah dalam kondisi second, jadi susah mencari seperti ini. Ini juga cuma ada satu di Evans Motor yang dijual dalam keadaan bekas dan masih seperti baru. Kalau Anda mau lihat, Anda bisa langsung ke Evans Motor di Arteri Pondok Indah di Jalan Sultan Iskandar Muda, atau Anda bisa DM ke Instagram mereka di sini. Tapi ya, ini kalau misalnya Anda beli mobil ini, mungkin cukup tinggi harganya, tapi stylenya memang beda, kelasnya memang beda, rasanya memang beda, dan pesonanya juga beda di jalan. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.